Kalian udah pernah nonton video ini? Yap, video tentang Indonesia Emas 2045. And I think hal itu nggak bakal terjadi. Eits, tunggu dulu. Sini ku jelasin. Halo semuanya, aku Jihan Ramadan dari Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya dan di sini aku akan mengajak kalian untuk membahas terkait dengan gagasan 2045 di mana Indonesia memiliki gagasan yaitu Indonesia Emas. Dan aku pikir hal itu nggak akan terjadi. Kenapa ya? Oke, kita akan bahas terkait gagasan ini dulu. Nah, Indonesia Emas 2045 merupakan gagasan yang diangkat sebagai rencana pembangunan jangka panjang nasional dari tahun ini, yaitu tahun 2025 hingga 2045 nanti. Dilansir dari laman resmi Indonesia Emas 2045, gagasan ini merupakan terobosan untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia akan mewujudkan visinya menjadi negara maju dan berkelanjutan. Pada 2045 nanti, Indonesia diperkirakan akan memiliki penduduk sebanyak 324 juta jiwa. Dan hal ini terbesar ke-6 loh di dunia. Indonesia akan dipenuhi 70% masyarakat dengan umur yang produktif. Maka dari itu, Indonesia bisa dikatakan mendapatkan bonus demografi yang cukup besar di tahun 2045. Terus, apa sih tujuan dari gagasan ini? Adapun yang menjadi tujuan dari gagasan ini adalah yang pertama, Indonesia menjadi negara yang maju. Dua, kesejahteraan yang merata. Tiga, SDM unggul dan produktif. Empat, stabilitas politik dan hukum. Lima, identitas nasional yang kuat. Gagasan yang besar dengan tujuan yang besar, menurutku ini terlalu cepat untuk Indonesia saat ini. Tentunya gagasan ini juga memiliki pilar dalam prosesnya nanti. Yang pertama, pembangunan manusia dan perkembangan iptek. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Oke, dari keempat strategi tersebut, aku akan mengerucutkannya di bagian pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Yap, aku akan membahas terkait dengan sisi pendidikan yang ada di Indonesia untuk persiapan Indonesia Emas 2045 nantinya. Hal inilah yang menjadi alasanku bisa mengatakan bahwa Indonesia Emas 2045 itu mungkin nggak akan terjadi. Nah, kenapa sih? Pada tahun 2025, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dari pendidikannya. Adapun fokusnya seperti wajib belajar 13 tahun dan peningkatan kompetensi literasi serta numerasi siswa. Namun kalian sadar nggak? Kita tuh ganti-ganti kurikulum terus. Nah, ganti-ganti kurikulum ini membuat siswa-siswa dan anak-anak yang berpendidikan di Indonesia tuh bingung mau ngikutin kurikulum yang mana. Bahkan mereka yang fokus kurikulum saat ini, mereka bimbang. Kurikulum nantinya ganti lagi nggak ya? Kan kalau ganti menteri, ganti kurikulum. Terus gimana dong? Nah, perubahan kebijakan pendidikan oleh pemerintah ini yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, membuat Indonesia lebih maju di bidang pendidikannya, malah membuat anak-anak yang bersekolah itu semakin bingung dan mengalami kemunduran. Membuat berbagai masalah dan tantangan baru nih untuk pelajar di Indonesia, seperti halnya diterapkannya zonasi di PPDB, kemudian penghapusan UN, MBKM, dan juga kurikulum merdeka. Dan kau tahu apa yang direncanakan oleh pemerintah untuk kurikulum berikutnya? Kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Boom, kurikulum AI dimasukkan ke sekolah dasar. Ini gila sih menurutku. Oke, kita bahas terkait AI dulu atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini siapa sih yang nggak tahu terkait dengan AI? Ya mungkin banyak yang tahu, namun sedikit yang menggunakannya secara bijak. Nah, AI sendiri merupakan teknologi andalan yang dibuat untuk memudahkan proses di mana kita tuh seharusnya bukan melewati prosesnya, namun kita hanya bisa menggunakan AI untuk memudahkannya saja. Meski demikian, masih banyak orang yang belum memahami hal tersebut. Penggunaan AI yang terlalu instan menimbulkan fenomena loncat proses.
Nah, hal ini tentunya akan menurunkan daya kreativitas, daya produksi untuk para masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Di pelajar sendiri, nantinya hal ini akan menyebabkan mereka melewati proses belajarnya, dan mereka hanya ingin hasilnya saja. Menghadirkan AI di kurikulum sekolah bisa menjadi investasi yang sangat besar, namun di sini perlu pengarahan yang sangat baik juga dari pemerintah dan juga tenaga pendidik yang diarahkan. Dan juga harus dilaksanakan secara bertahap dan juga sesuai dengan yang pelajar butuhkan untuk mewujudkan gagasan Indonesia Emas 2045. Dan seharusnya pendidikan di Indonesia itu dibenerin dulu. Kenapa aku bilang begitu? Karena pendidikan di Indonesia saat ini saja kurang merata. Daerah-daerah yang sulit dijangkau belum mendapatkan pendidikan yang layak dan fasilitas untuk belajar mereka sangat kurang. Sistem zonasi yang diadakan yang masih berlaku saat ini itu membuat pelajar terbatasi untuk mendaftar ke sekolah yang mereka inginkan, ya, sekolah impian mereka. Kurikulum yang tidak relevan dengan pelajar saat ini, tidak relevan dengan Indonesia, itu juga membuat kebingungan untuk pelajar-pelajar Indonesia. Apalagi dengan kebijakan menteri yang saat menterinya ganti, kebijakan pendidikan pun berganti. Dengan masalah-masalah seperti itu, apakah masih terpikirkan untuk memasukkan kurikulum AI di tingkat sekolah dasar? Di mana sekolah dasar ini berisikan anak-anak yang seharusnya bermain sambil belajar. Nah, di sini belajar dan bermain tentunya membutuhkan literatur yang sesuai dengan mereka. Mungkin saja anak-anak SD sekarang itu sudah mengetahui AI, tapi kalau ditanya terkait AI, mereka akan menjawab sepertinya hanya tahu terkait dengan tung 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 sahur, Bombardilo Krokodilo, Ballerina Cappuccina. Ya, mau jadi apa nantinya? Jikalau kurikulum AI ini dimasukkan ke SD, maka anak-anak itulah nantinya yang dikhawatirkan menjadi anomali. Statement lain yang ingin saya angkat adalah penggunaan AI ini membutuhkan tenaga kerja yang sudah cukup profesional nih untuk mendidik pelajar-pelajar di Indonesia untuk mempelajari tentang AI ini, di mana tenaga kerja pendidikan saat ini seperti guru-guru, dosen itu bahkan masih awam terkait dengan AI. AI juga membutuhkan teknologi yang mumpuni untuk penggunaannya. Nah, gimana kalau kurikulum AI ini diterapkan nih? Padahal pendidikan di Indonesia masih belum merata. Daerah-daerah yang belum terjangkau masih belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ditambah lagi nanti kurikulum AI yang ada, nantinya malah menyebabkan ketimpangan pendidikan yang lebih besar lagi. Karena banyak sekali orang tua yang memikirkan kenapa sih harus belajar AI? Kan AI butuh HP, butuh komputer, butuh internet untuk mengaksesnya. Nah, itu akan menyebabkan ketimpangan yang lebih besar lagi di pendidikan saat ini. Opini-opini itu tadilah yang menyebabkan aku bisa berkata kalau gagasan Indonesia 2045 itu masih terlalu dekat, masih terlalu cepat untuk Indonesia saat ini. Apalagi terkait dengan pendidikan Indonesia yang masih butuh banyak sekali penyesuaian pembenaran di dasar-dasarnya sendiri. Apalagi jikalau nantinya ditambahkan kurikulum AI yang katanya akan dimasukkan ke tingkat sekolah dasar. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan, masih banyak hal yang harus diperbaiki, dan masih banyak waktu yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Mulai dari pemerataan pendidikan, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan hal-hal lainnya. Itu semua harus diperhatikan, dipersiapkan jikalau mau Indonesia Emas 2045 tercapai. Semuanya harus berjalan berurutan tanpa ada proses yang dilewati. Maka dari hal itu, untuk menjawab narasi besar ini, saya memiliki narasi kecil yang berpendapat bahwa Indonesia Emas 2045 itu masih belum siap. Dengan ilustrasi narasi kecil ini, saya berpendapat bahwa setidaknya Indonesia harus membenarkan dulu sistem pendidikan yang ada saat ini. Meskipun memang harus mengikuti perkembangan zaman, tapi jikalau mengikuti perkembangan zaman tanpa pembenaran dari dasar-dasar yang belum selesai, itu malah akan menambah masalah baru di nantinya. Dan dalam narasi kecil saya berpendapat bahwa dalam segi pembangunan manusia dan penguasaan iptek, melalui masuknya AI di kurikulum SD, SMP, SMA, terutama di SD, bukanlah hal yang tepat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, saya harap pemerintah Indonesia saat ini perlu memikirkan matang-matang terkait gagasan Indonesia 2045. Perlu merancang strategi yang sangat tepat untuk membuat gagasan Indonesia Emas 2045 itu berhasil nantinya. Nah, tadi adalah pembahasan terkait narasi kecil untuk membahas
narasi besar yaitu Indonesia Emas 2045. Dan saya mengucapkan sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.